Perang Rusia-Ukraina menimbulkan efek berantai. Salah satu yang paling terasa adalah lonjakan harga komoditas dunia. Tak terkecuali komoditas pangan yang melambung tinggi hingga memicu krisis. Seperti apa detailnya? Kita simak dalam Krisis Pangan Gara-gara Perang. Ya, jika kita membahas mengapa harga komoditas pangan saat ini melambung tinggi, tentu saja jawabannya adalah sebab negara yang saat ini sedang berkonflik, yakni Rusia dan Ukraina, adalah produsen utama sejumlah komoditas pangan seperti gandum dan biji bunga matahari. Sejak akhir 2021, year to date, harga gandum di Chicago Board of Trade naik 37,3% secara point to point. Ya, lalu harga biji bunga matahari pun melejit. Biji bunga matahari adalah bahan baku minyak nabati yang banyak dikonsumsi di Eropa. Nah, masalahnya Rusia dan Ukraina ini adalah pemain utama di pasar minyak biji bunga matahari. Kedua negara ini menyumbang sekitar 70% dari ekspor minyak biji bunga matahari dunia. Bayangkan saja ya, ini jumlah yang sangat banyak. Dan selanjutnya yang juga turut naik adalah harga jagung nih. Jadi sepanjang kuartal 1 2022 harga jagung di Chicago Board of Trade untuk kontrak Mei 2022 melonjak 25,84% secara point to point. Dan lagi-lagi Rusia dan Ukraina adalah dua pemain utama di pasar jagung. Bahkan pada musim 2021-2022 Ukraina adalah produsen jagung terbesar ke-6 dunia, sedangkan Rusia berada di posisi yang ke-10. Ya baik, kita lihat slide selanjutnya. Ya, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia FAO melaporkan indeks harga pangan pada Maret 2022 berada di 159,3, melonjak 17,9 poin dari bulan sebelumnya sekaligus menjadi yang tertinggi sepanjang masa. Kenaikan ini utamanya disumbangkan oleh komoditas minyak nabati, serealia, dan daging yang menyentuh rekor tertinggi. Sementara harga gula dan produk susu dairy juga naik signifikan. Untuk 2022, FAO memangkas proyeksi produksi gandum dunia dari 784 juta ton menjadi 790 juta ton. Penyebabnya adalah sekitar 20% lahan gandum di Ukraina kemungkinan tidak bisa dipanen akibat perang. Memang ada tambahan pasokan dari Argentina, India, Uni Eropa hingga Amerika Serikat, namun FAO melihat itu tidak bisa menutup kekosongan yang ditinggalkan oleh Ukraina. Jadi total perdagangan serealia pada musim 2021-2022 diperkirakan 469 juta ton, turun sekitar 14,6 juta ton dari perkiraan sebelumnya dan 2% di bawah musim 2020-2021. Lalu bagaimana efeknya? Kita lihat slide selanjutnya. Ya, David Malpass, Presiden Bank Dunia ini khawatir banyak negara akan memilih mengamankan pasokan pangan masing-masing sehingga enggan mengekspor ke negara lain. Situasi ini tentunya malah bisa ya memperparah krisis pangan dunia dan menurutnya dalam waktu beberapa pekan saja nih jumlah negara yang menerapkan pembatasan ekspor pangan meningkat 25% menjadi 35 negara. Pada akhir Maret, 53 aturan perdagangan baru terkait pangan ditetapkan, di mana 31 diantaranya adalah pembatasan ekspor. Dan ia juga menyampaikan sejarah membuktikan bahwa ini adalah kebijakan yang salah dan kontraproduktif. Satu dekade lalu kebijakan ini memperparah krisis pangan karena menyebabkan harga gandum melonjak 30%. Dan situasi ini adalah bencana untuk semua orang, namun yang paling meresahkan adalah rakyat miskin. Pertama, negara-negara termiskin dunia cenderung berstatus sebagai importir pangan. Lalu yang kedua, makanan setidaknya menyumbang separuh dari konsumsi rumah tangga miskin. Jadi krisis pangan 2008 ini menyebabkan peningkatan malnutrisi khususnya pada anak. Dan ada studi juga yang menunjukkan begitu tingkat putus sekolah di keluarga miskin meningkat sampai 50% saat terjadi krisis pangan dan sebuah kerusakan yang tidak mudah ini ya untuk diperbaiki. Namun meski krisis pangan dunia di depan mata, Malpass menilai risiko itu masih bisa dihindari meski ada gangguan pasokan dan distribusi akibat perang, tetapi dia menilai sejatinya 3 komoditas pangan utama yaitu beras, gandum, dan biji-bijian masih relatif tinggi. Dan karena itu bukan saatnya untuk memberlakukan kebijakan larangan ekspor. Menjaga agar arus perdagangan pangan dunia tetap lancar menjadi sangat penting, apalagi di tengah tekanan krisis geopolitik. Ya, semoga saja ya konflik antara Rusia dan Ukraina ini bisa dapat segera menemui titik tengah dan keduanya dapat berdamai. Melihat banyak sekali kerugian yang ditimbulkan karena konflik keduanya termasuk naiknya harga komoditas pangan dunia.